kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Novita Maharani, mahasiswi program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya dengan nomor NIM 06031282429059. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dampak kenaikan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia. Suku bunga merupakan salah satu bagian penting dalam kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia. Kenaikan suku bunga biasanya dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak terhadap masyarakat dan perekonomian, seperti naiknya bunga pinjaman, menurunnya konsumsi masyarakat, berkurangnya investasi, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengapa suku bunga bisa naik, dampaknya terhadap ekonomi makro di Indonesia, dan solusi yang dapat dilakukan pemerintah serta Bank Indonesia. Beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia beberapa kali menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga biasanya terjadi ketika harga barang naik terlalu cepat, inflasi meningkat, nilai tukar rupiah melemah, atau kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Contohnya, ketika harga BBM naik dan harga kebutuhan pokok ikut meningkat. Jika inflasi tidak dikendalikan, daya beli masyarakat akan menurun dan ekonomi menjadi tidak stabil. Karena itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Ketika bunga bank naik, masyarakat menjadi lebih hemat, pinjaman bank berkurang, dan konsumsi masyarakat menurun. Tujuannya agar kenaikan harga barang dapat dikendalikan. Namun di sisi lain, kenaikan suku bunga juga dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Nah, mengapa suku bunga dapat naik? Ada beberapa alasan mengapa Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Yang pertama, untuk mengendalikan inflasi. Jika harga barang terus naik, maka masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, suku bunga dinaikkan agar masyarakat mengurangi pengeluaran. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah. Jika rupiah melemah terhadap dolar, harga barang impor menjadi lebih mahal. Kenaikan suku bunga dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia sehingga rupiah menjadi lebih stabil. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi nasional. Bank Indonesia harus menjaga agar ekonomi tidak terlalu panas dan inflasi tetap terkendali. Adapun dampak terhadap ekonomi makro, yang pertama, inflasi menjadi lebih terkendali. Dampak positif dari kenaikan suku bunga adalah inflasi dapat ditekan. Karena bunga pinjaman naik, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam meminjam uang dan berbelanja. Akibatnya jumlah uang beredar berkurang dan kenaikan harga barang dapat dikendalikan. Yang kedua, konsumsi masyarakat menurun. Ketika bunga kredit naik, cicilan motor naik, bunga pinjaman rumah naik, dan pinjaman usaha menjadi lebih mahal. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih hemat dan mengurangi konsumsi. Padahal konsumsi masyarakat sangat penting dalam ekonomi makro. Yang ketiga, investasi menurun. Kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman perusahaan menjadi lebih mahal. Akibatnya, perusahaan mengurangi investasi, pembangunan usaha melambat, dan produksi berkurang. Jika investasi turun terus-menerus, pertumbuhan ekonomi nasional juga ikut melemah. Yang keempat, pengangguran bisa bertambah. Saat perusahaan mengurangi produksi dan investasi, sebagian perusahaan dapat mengurangi jumlah pekerja. Akibatnya, tingkat pengangguran bisa meningkat. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, nilai tukar rupiah bisa menguat. Kenaikan suku bunga juga memiliki dampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Investor asing biasanya tertarik menanamkan modal di negara dengan suku bunga tinggi. Akibatnya, permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Dalam ekonomi makro, suku bunga memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi, investasi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika suku bunga terlalu tinggi, masyarakat sulit meminjam uang,
investasi menurun dan ekonomi dapat melambat. Namun, jika suku bunga terlalu rendah, jumlah uang beredar terlalu banyak, inflasi bisa meningkat. Karena itu, Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan agar ekonomi tetap stabil. Adapun solusi yang dapat diberikan, yang pertama, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga secara bertahap. Tujuannya agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terlalu terbebani. Yang kedua, pemerintah perlu membantu masyarakat kecil, contohnya dengan memberikan bantuan sosial, subsidi, dan dukungan UMKM. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri. Jika produksi meningkat, harga barang bisa lebih stabil sehingga inflasi lebih mudah dikendalikan. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja sama agar ekonomi tetap stabil. Jadi kesimpulannya, kenaikan suku bunga memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga dapat menurunkan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu diperlukan kebijakan yang tepat agar kestabilan ekonomi tetap terjaga dan masyarakat tidak terlalu terbebani. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban al